Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to our YouTube channel, di channel YouTube Cerdas Indonesia. Apa sih Kak kira-kira yang mau dijelasin sama Kak Sandra? Kak Sandra akan menjelaskan mengenai artikel atau penggunaan en, dan the di kata yang tepat gitu ya, menggunakan secara baik dan benar. Nah, untuk dan en adalah artikel yang menunjukkan bahwa benda itu hanya satu. Satu apa Kak? Ya kalau hewan berarti ya cuman satu ekor, kalau buah-buahan ya berarti dia cuman satu buah, kalau dia orang berarti dia hanya seorang. Nah, tergantung bendanya apa yang akan kalian bawa. Jadi dan en adalah artikel yang digunakan untuk menunjukkan satu aja jumlahnya. Oke, sedangkan the adalah bentuk artikel yang digunakan ketika pembicara dan lawan bicaranya sama-sama mengerti tentang bendanya. Aduh, itu kayak gimana ya Kak? Kok aku bingung gitu. Nanti Kak Sandra akan jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang Kak Sandra akan membahas dan en dulu. Oke, dan en ini sudah Kak Sandra singgung di video sebelumnya bahwa kalau itu untuk benda-benda yang pelafalannya dimulai dari huruf konsonan nih. Sedangkan en itu adalah untuk benda-benda yang pelafalannya dimulai dari huruf vokal. Nah, ini Kak Sandra mau jelaskan lebih detail lagi. Kak, maksudnya vokal konsonan pelafalan itu apa sih? Oke, hold on. Jadi banyak yang misunderstanding gitu ya, salah mengartikan. Biasanya kalau adik-adik atau teman-teman lihat soal, teman-teman tuh langsung lihat tulisannya. Misalnya book, oh dia depannya B gitu. Langsung aja nih pakai gitu. Terus ada misalnya cherry gitu ya. Oh, depannya C, konsonan nih. Nah, kita pakai aja gitu. Bagi yang belum tahu, konsonan itu adalah huruf-huruf selain A, I, U, E, O. Oke? Konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, O. Nanti Kak Sandra akan jelaskan kenapa sih penting banget untuk memperhatikan pelafalannya. Karena tidak semuanya gitu, kata benda yang diawali dengan konsonan itu sudah pasti pakai Lalu kata benda yang diawali, ya inget ya, diawali yang tulisannya berawalan dari huruf vokal, itu sudah pasti auto gitu ya, langsung pakai en. Tidak seperti itu. Ingat ya, Kak Sandra membahas tentang pelafalannya. Oke? Kita kasih contoh aja. Tadi Kak Sandra sudah kasih beberapa ya, ada a book, a cherry, terus bisa jadi a pen. Nah, semuanya itu pelafalannya, inget ya, pengucapannya dia dimulai dari huruf konsonan. A book, ya book gitu ya, dia diawali dari huruf B penyebutannya. Sedangkan cherry tadi juga dari C, cherry. Pen, penyebutannya juga dari huruf P. Tapi ternyata ada yang dia itu awalannya huruf vokal, ternyata penyebutannya tidak dimulai dari huruf vokal. Waduh, apa itu Kak? This word. Cara bacanya adalah university. Jadi pelafalannya itu dia tidak pakai U-nya, tapi di depannya ada lagi huruf Y-nya. University. Sehingga dia tidak boleh menggunakan en, walau awalannya terlihat dia pakai huruf vokal nih tulisannya, depannya U gitu. Ternyata kalau kita lafalkan, kalau kita ucapkan, dia dimulai dari huruf Y, university. Sehingga university masuk golongan artikel yang menggunakan So, a university. Oke, sampai sini jelas ya. Jangan terkecoh dengan tulisannya, tapi harus dilafalkan. Oke, ini banyak yang sering keliru nih. Jadi kalau ulangan, loh, kok ini salah? Padahal ini kan awalannya. Nah, teman-teman tuh kebanyakan melihat awalannya, tulisannya, bukan yang diucapkan. Nah, sampai sini kedepannya harus lebih diperhatikan lagi. Oke? Nah, itu tadi adalah untuk kelompok yang dia pelafalannya dimulai dari huruf konsonan. Nah, bagaimana jika yang en? Of course, en ini adalah kebalikan dari Kalau en itu digunakan untuk kata benda yang pelafalannya dimulai dari huruf vokal. Oke, ingat pelafalannya. Karena tidak semua yang diawali dengan huruf vokal, yang tulisannya dimulai dari huruf vokal, itu dia pakai en. Oke, Kak Sandra akan kasih contoh. Misalnya kalau en itu bisa jadi dipakai untuk apple. Nah, an apple.
Terus bisa jadi an orange. Nah, itu juga bisa ya, an orange. Terus ada an egg, telur, an egg. Nah, itu benar karena bacanya dari E ya, egg. Terus ada an elephant yang sudah Kak Sandra sempat singgung di video sebelumnya. Nah, itu juga pakai an karena dia pelafalannya dimulai dari huruf vokal yang A, I, U, E, O tadi. Nah, tapi ada kata yang spesial. Jadi memang awalan katanya dia tidak menggunakan huruf vokal, tapi cara bacanya dia berawalan dari huruf vokal. Seperti apa itu Kak contohnya? Hour atau jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu pakainya hour ya kata-katanya ya. Nah, hour ini kalau misalnya dia cuma 1 jam aja, inget ya, dan ini kan dipakai untuk yang jumlahnya 1 ya. Kalau misalnya 1 jam, itu dia tidak pakai a hour. Memang tulisannya hour ya, ada hanya ya di depan ya. Tapi untuk bacanya itu langsung dari O. Jadi hanya itu silent, tidak usah dilafalkan. So, hour. Karena dia dimulai dari huruf O, maka artikel yang tepat adalah an. So, an hour, 1 jam. Contoh dalam kalimatnya misal, it takes an hour to get to your house. It takes an hour to get to your house. Butuh 1 jam untuk sampai ke rumahmu. Nah, terus ada lagi selain kata hour, yaitu ada kata honor. Honor, kehormatan. Nah, honor itu adalah sebuah kehormatan gitu. Biasanya ini juga sering keluar di ujian-ujian atau ulangan-ulangan di sekolah gitu ya, karena ini cukup tricky, cukup menjebak gitu, karena dia dimulai dari huruf H, ternyata pelafalannya hanya itu juga silent. So, menjadinya honor. An honor. Dia masuk kategori di artikel yang an karena pelafalannya dimulai dari huruf vokal. Honor, jadi pakai A gitu ya, honor. Nah, jadi itu adalah kelompok E dan N ya teman-teman. Semoga nggak ketuker ya. Kak Sandra mau garis bawahi banget bahwa yang diperhatikan adalah pelafalannya. It's not the written one, yang bukan yang tulisannya. Nah, kalau artikel the itu digunakan ketika yang ngomong sama yang diajak ngomong itu sama-sama ngeh, sama-sama paham benda yang kalian omongin bareng. Misalnya, ini Kak Sandra lagi ngomongin, let's say banana gitu ya, buah pisang yang di atas meja gitu ya. Dan ternyata kalian juga tahu ada buah pisang tuh di meja tadi. Nah, kita sama-sama tahu konteksnya, kita sama-sama tahu apa yang mau kita bahas. Nah, itu bisa pakai the. Do you see the banana on the table? Nah, itu bisa dipakai. Do you see the banana on the table? Kamu lihat gak tadi pisang yang di atas meja? Nah, itu pakainya the banana. Itu bisa dipakai. Kayak misalnya ini Kak Sandra sama adik-adik sahabat Genaci sama-sama suka nonton film horor gitu ya. Ternyata film horornya itu akan keluar, akan tampil di bioskop. Nah, kita bisa tuh pakai the di dalam kalimat kita. Misalnya, do you hear that the movie is out? Nah, do you hear that the movie is out? Kamu dengar nggak kalau filmnya gitu ya? Kalau filmnya itu sudah keluar, the movie. Karena kita berdua tahu nih film apa sih yang akan keluar gitu. Kita sama-sama tahu bendanya, makanya pakainya the. Jadi untuk sesuatu yang spesifik lebih tepatnya kita berdua tahu, Kak Sandra dan adik-adik sahabat Genaci tahu bendanya, oke? Nah, itu baru boleh pakai the. Nah, kayaknya cukup segitu dulu penjelasan dari Kak Sandra di video kali ini. Lumayan panjang ya, tapi semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat Genaci. Semoga makin paham gitu ya dengan materinya. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tidak ketinggalan materi dari Kak Sandra, oke?